Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisikal bersama saya, Firsti Ristiana. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru pada materi usaha dan energi. Yuk, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Langsung saja kita pelajari materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang materi usaha. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada kedua buah gambar berikut ini. Ada dua buah gambar ya, gambar A dan gambar B. Teman-teman bisa lihat dan amati pada setiap gambar. Nah, pada keterangan yang kita dapatkan di sini, gambar A dikatakan melakukan usaha, gambar B tidak melakukan usaha. Teman-teman bisa lihat ya, apakah ada perbedaan antara gambar A dan gambar B? Nah, coba kita analisis bersama. Pada gambar A, kita lihat ada seorang anak yang mendorong troli dengan gaya sebesar F, dan troli ini beserta anak tersebut berpindah sejauh S, ya, mengalami perpindahan. Jadi benda bergerak dan berpindah. Sementara pada gambar B di sini ada seorang anak yang mengangkat tumpukan buku, ya, berarti ada gaya yang dikerjakan pada buku tersebut, tetapi di sini anak ini diam. Pada proses A, pada gambar A dikatakan melakukan usaha, tetapi pada gambar B tidak melakukan usaha. Nah, mengapa bisa demikian? Oke, kita lanjutkan. Lalu, apa itu usaha? Nah, teman-teman, berdasarkan gambar sebelumnya, ada dua buah besaran ya yang dapat kita lihat, yaitu ada F, gaya, dan ada S, perpindahan. Sementara usaha itu sendiri disimbolkan dengan W, besar. Nah, pada gambar berikutnya, yang dikatakan melakukan usaha adalah gambar A, yaitu seorang anak yang mendorong troli dengan gaya sebesar F dan melakukan perpindahan sebesar S. Nah, maka apa itu usaha? Ternyata usaha merupakan besar gaya. Jadi ada F-nya yang bekerja pada suatu benda yang sejajar dengan arah perpindahan. Jadi gayanya di sini sejajar dengan arah perpindahannya dikali dengan perpindahan benda. Jadi F di sini harus sejajar dengan S-nya ya teman-teman. Nah, berdasarkan definisi yang kita dapatkan, maka kita bisa rumuskan persamaan dari usaha, di mana ada gaya yang sejajar. Sejajar di sini artinya sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan, ya, arah dari gerak bendanya di sini adalah 0 derajat. Nah, jadi di sini sejajar dengan arah perpindahan dikalikan dengan perpindahan benda. Perpindahan adalah S. Sehingga persamaan dari usaha kita dapatkan W sama dengan F S cos theta. Nah, theta ini ketika arahnya sejajar akan bernilai 0 derajat. Ini merupakan nilai dari usaha yang paling maksimal. Kenapa? Teman-teman masih ingat ya, nilai dari cos 0 itu adalah 1. Sehingga ketika nanti di dalam soal ditemukan variasi besar theta, teman-teman tinggal masukkan persamaannya ke dalam W sama dengan Fs cos theta. Bervariasi nilai cosnya bergantung dengan sudutnya. Di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, S-nya adalah perpindahan dengan satuan meter, theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahan dengan satuan derajat, dan W adalah usaha dengan satuan joule. Nah, teman-teman, berdasarkan nilainya, usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketika usaha bernilai positif. Nah,
Kapan usaha ini bernilai positif? Ternyata nilai positif dari usaha ini disebabkan karena adanya gaya yang bergerak searah dengan arah gerak benda. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada seorang laki-laki yang mendorong skop ya. Nah, arah gayanya di sini searah dengan arah gerak benda atau perpindahannya, yaitu F-nya searah dengan S. Kemudian ketika gayanya di sini lihat yang kedua ya, bergerak berlawanan arah gerak bendanya. Di sini akan menimbulkan nilai usaha yang bernilai negatif. Jadi usaha yang bernilai negatif ini dikatakan terjadi apabila gaya-gaya yang bergerak berlawanan arah dengan gerak benda. Contoh dari gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda adalah gaya pengereman, gaya gesek, dan gaya berat benda yang bergerak ke atas. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah mobil yang bergerak pada permukaan yang kasar. Jadi kalau ada permukaan kasar berarti di sini ada gaya gesek. Arah dari perpindahan atau gerak bendanya menuju ke kiri, ingat gaya gesek bersifat menghambat, artinya gaya gesek atau F kecilnya arahnya ke kanan. Nah, usaha yang ditimbulkan oleh gaya gesek ini akan bernilai negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai usaha yang bernilai 0. Kapan usaha bernilai 0? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika gaya yang bekerja pada benda tegak lurus dengan perpindahan. Kita lihat teman-teman. Di sini ada seorang anak ya yang sedang membawa buku. Nah, tumpukan dari buku-buku ini akan menimbulkan gaya. Gaya apa? Gaya normal ya. Di sini arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang permukaan gitu ke atas. Ketika anak ini bergerak maju, artinya perpindahannya akan menuju ke kiri. Nah, kalau kita gambarkan di sini antara F dan S-nya akan saling tegak lurus. Berapa sih sudut yang dibentuk ketika tegak lurus? 90 derajat. Teman-teman masih ingat persamaan usaha adalah F S cos theta. Nah, nilai cos dari tetanya ketika tegak lurus, tetanya 90, cos 90 itu 0, teman-teman. Sehingga besar dari usahanya akan bernilai 0. Yang kedua, ketika benda yang tidak berpindah, meskipun gaya yang diberikan pada benda tersebut besar. Jadi ketika kita memberikan gaya pada benda, tetapi benda tetap diam, artinya tidak ada usaha yang bekerja pada benda atau nilai usahanya sama dengan 0. Paham ya? Nah, agar jelas, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Ivan mendorong kursi dengan gaya 100 Newton sehingga kursi bergeser sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan Ivan. Teman-teman, kita tuliskan besaran yang diketahui, F-nya 100, S-nya 2 meter. Lihat, di sini pada gambar arah dari gayanya terhadap perpindahannya sejajar sehingga tetanya adalah 0 derajat. Yang ditanyakan adalah usaha atau W, sehingga langsung saja kita jawab B sama dengan Fs cos theta. F-nya 100, S-nya 2, cos dari 0 derajat. Hasilnya adalah 200 Joule. Paham ya? Oke, kita lanjut pada soal kedua. Sebuah box dengan massa 50 kg ditarik sepanjang lantai datar dengan gaya 100 Newton oleh Alice dan berpindah sejauh 2 meter. Gaya yang diberikan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah gerak benda. Besar usaha yang diberikan oleh Alice adalah, langsung saja kita tuliskan besaran yang diketahui. Ada F sebesar 100 Newton, S sebesar 2 meter, theta sebesar 37, dan ada massa dari boxnya ya, 50 kg. Yang ditanyakan adalah W-nya. Nah, langsung saja kita jawab, W sama dengan F dikalikan S cos theta. F-nya 100, S-nya 2, cos 37 derajat. Jadi hasilnya adalah 160 Joule. Paham ya? Kita lanjutkan untuk membahas contoh soal 3. Farsya mendorong kursi di atas lantai kasar dan kursi berpindah 2 meter.
Lantai memiliki gaya gesek 2 Newton. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tersebut terhadap kursi. Perhatikan gambarnya, teman-teman, kursinya didorong ya, berpindahnya harusnya di sini ke arah kanan. Nah, karena ada gesekan ya, karena permukaannya kasar, berarti di sini ada gaya gesek ya, yang disimbolkan dengan F kecil. Nah, kita tuliskan besaran yang diketahui, F kecil atau gaya geseknya 2 Newton, S-nya perpindahannya 2 meter, tetanya karena di sini sejajar, maka tetanya adalah 0. Yang ditanya W-nya, langsung saja kita jawab, W sama dengan, nah karena yang ditanyakan di sini adalah usaha akibat dari gaya gesek di sini bersifat menghambat, maka nilainya akan bernilai negatif ya, min F S cos theta. F-nya tadi 2, maka min 2, kemudian S-nya 2, cos 0 derajat, sehingga hasilnya adalah min 4 Joule. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal keempat. Rafa mendorong almari sekuat tenaga dengan gaya 400 Newton, tetapi almari tidak berpindah. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh Rafa terhadap almari. Nah, kita tulis di sini F-nya besarnya 400 Newton, S-nya tidak berpindah berarti 0. Nah, karena di sini arah dari gayanya terhadap perpindahannya adalah sejajar ya, maka tetanya adalah 0, teman-teman. Kita masukkan persamaannya, langsung saja kita jawab bersama dengan Fs cos theta, sehingga kita masukkan nih F-nya 400, S-nya 0 karena tidak berpindah. Kemudian tetanya adalah 0 sehingga hasilnya untuk W-nya adalah 0 Joule. Paham ya? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran pada materi usaha dan energi yang difokuskan pada materi usaha. Bagaimana? Mudah ya? Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisika. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisikal bersama saya, Versti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.